Sobat-sobat TikTok affiliate dimanapun teman-temanku berada. Ini saya udah lama nggak pernah baca storybook walaupun saya langganan teman-teman. Ya coba yuk kita belajar bareng, kita kepoin. Dari siapa nih? Dari ini dulu, dari Mas Birto. Masih ada nggak ya? Mau SBM. Saya paling bawah, langsung paling bawah aja. Kita tes. Ini apa nih? Dia ngomongin apa nih teman-teman? Kita baca ya storybooknya dari Mas Birto ya. Karena saya udah langganan ya, walaupun ini kita baca aja apa nih? 9 Mei. Sekarang tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 12 Mei. Kita mulai baca dari 9. Ini aja tak baca dari sini aja lah, yang saya kebuka aja. Gak ada syarat. Ini apa, ngebahas apa dia nih? Oh ini nih, satu konten tiap hari. Wow, ini tanggal berapa nih bulan nih? 9 Mei ya. Wow, good news nih. Yang udah biasa buat konten tiap hari, TikTok lagi ada challenge dari tanggal 11 sampai 17 Mei 2025. Satu konten tiap hari. Ininya ya, tagarnya. Jadi tanggal 11 Mei 2025 teman-teman cukup buat konten minimal 1 tiap hari dan live tiap hari. Pastikan saat di konten dan live masukkan hashtag 1 konten tiap hari. Wah ini coba tak. Ini ya. Waduh, nggak bisa di screenshot lagi nih, cok. Ya sudah lah. Nih teman-teman nih. Nih ya. Tak foto aja. Ada challenge ini ya teman-teman, katanya kamu berkesempatan dapat hadiah ini guys, mic Holyland iPhone DLL. Holyland yang saya pakai nih guys. Jadi katanya ada kesempatan dapat nih mic Holyland iPhone dan teman-temannya tuh. Ya nggak tahu, ini saya berita ya teman-teman ya. Gak ada syarat GMP, yang penting konten tiap hari di keranjang kuning, live tiap hari keranjang kuning dari tanggal 11 sampai 17. Jangan lupa masukkan hashtag 1 konten tiap hari. Dilema tidak menyatakan tombol authorize, ini beda lagi kayaknya nih. Buat yang belum menyalain tombol authorize, kamu baca dulu di sini. Sembuh lah gue. Bang, ada yang bilang jangan nyalain tombol itu karena nanti ada seller nakal yang bisa nurunin komisi jadi 1% saat diiklankan. Nah, menurut Mas Birto gimana? Kalau menurut saya akan selalu ada seller nakal, dan kabar baiknya banyak juga loh seller baik yang iklanin konten kita tiba-tiba dan tidak menurunkan komisi. Jika kamu tidak menyalakan tombol authorize, resikonya malah lebih fatal sih. Bisa jadi ada seller baik yang mau ngiklan videomu tapi gak bisa tombolnya kamu matiin. Sayang banget, iklannya malah kena ke orang lain padahal tadinya bisa kamu yang diiklankan. Sebenarnya kalau ketemu seller yang iklanin videomu dan meledak dan komisi cuma 1%, solusinya ya chat aja sellernya, nego aja biar bisa dinaikkan komisinya. Jika tidak dinaikkan ya kamu private aja videomu, beres. Ini teman-teman, kadang kemarin juga notif mulu ya berapa hari yang lalu tombol authorize tuh, akhirnya saya ini ya, karena ini saya kepikir juga nih kalau diiklankan tiba-tiba ada video dicolong segala, wah, akhirnya saya matikan. Tapi ini mindset berbeda dari Mas Birto ya teman-teman. Nanti coba kita cek aja ya. Mending begitu daripada kamu matiin tombol, kamu malah gak kena iklan sama seller yang lain yang baik hati. Nah teman-teman yang belum paham GMV Max, saya sudah cerita panjang lebar di sini. Oke. Ini contoh ya, video saya diiklanin oleh seller padahal itu video lama. Saya juga udah lupa kapan bikinnya tapi mendadak otomatis. Oh, di sini contohnya nih. Video yang diiklankan tuh ada tulisan sponsored tuh. Ini contoh Mas Birto ya. Dan komisi saya juga gak diturunin itu karena saya nyalain tombol authorize. Ingat, selalu ada seller yang baik hati. Jika kalau saya tanya saya tetap nyalakan tombol authorize agar VT saya bisa diiklankan oleh seller. Nah ini mindset berbeda juga teman-teman ya. Kadang kan banyak juga pendapat orang macam-macam. Tapi ya kalau Mas Birto menurut aku ya bisa dipegang lah kata-katanya beliau, karena ya beliau coba nampilin apa adanya dan no tipu-tipu lah menurut saya. Tapi ya
Namanya bisnis, kayak storybook ini jadinya bisnis juga teman-teman. Kalau saya lihat udah miliaran juga dapatnya dari storybook ya, misalkan 50-100 ribu, tapi dengan 24.000 subscriber artinya 24.300 orang. Ya gitu, bukan hitung-hitung rezeki ya. Berapa tadi? 24.300 orang kali 100.000, atau juruknya ya mungkin kadang diturun nama dia kali 50.000, 1,2 M dari storybook, gendeng nggak? Nah ini nggak ada salahnya sebenarnya, karena branding beliau segala macem itu yang perlu kita lakukan. Jadi teman-teman ya, konten yang kalau saya lihat ini beliau ini ya, karena beliau berbagi cerita tentang TikTok affiliate dan beliau mempraktekannya, akhirnya beliau dikenal orang. Dan akhirnya bikin storybook pun juga laku. Kalau kita yang bukan siapa-siapa, yang nggak bisa juga ya teman-teman ya. Makanya ya sudahlah, kita yuk cerita aja, konten-konten kayak aku sekarang ya coba ngetesting lah. Ya, kayak aku di YouTube misalkan kayak gini, ya saya ngonten aja. Ya masalah nanti ada bener gaknya walau alam, maksudnya ya saya bisa, yang saya paham. Intinya ngelatih diri ya, coba saya share aja. Ya, mungkin teman-teman nonton video-video saya ini juga gedek gitu. Ini orang ngomong ngalor ngidul nggak jelas, kepanjangan, ada yang komentar gitu ya, tapi ya emang itulah yang saya mampu, yang saya bisa teman-teman. Nah, dan saya coba terus improve setiap hari yang saya bisa, yang saya jalankan ya itu. Tapi itu ya tetap aja berbagi dan tentunya belajar sebenarnya, belajar ngomong, belajar menceritakan apa yang saya bisa, dan siapa tahu ada hal yang bisa diambil, itu aja. Dan kalaupun nanti ada impact-nya, saya bisa dikenal orang, ada yang merasa terbantu, wah itu alhamdulillah banget. Dan intinya itu semua juga datangnya dari sang yang ngecat Lombok. Nah, teman-teman ya, ini kalau Mas Pirto dia bisa mendapatkan 1,2 miliar hanya jualan storybook, ya luar biasa juga gitu. Laki-laki itu juga hasil yang dari memeras pemikiran segala macam, dan itu sah-sah saja. Kalau teman-teman ada yang katanya jualan ludah segala macam, ya silakan, pilihan hidup lah itu ya. Intinya kalau memang bisa ya kenapa enggak. Dan ya, kali ini ya tadi ya, authorize iklan itu kalau beliau sarannya adalah dilakukan. Kalau aku kemarin sempat matikan, coba kita tes di mana ya akunku yang jalan, coba tak open ya. Titiknya mana sih? Banyak banget yang dibahas di sini nih. Jadi di ini loh, authorize iklannya ini. Nih, coba tak cek di akunku yang sudah jalan. Siapa tahu lah, udah tak open aja lah. Bismillah. Bismillah. Yang di dunia bumi, jadi di garis 3 nih teman-teman. Di garis 3. Terus TikTok Studio apa ya? Bukan. Sebentar nih, saya lupa nih. Setting and privacy mungkin ya. Wow. Di mana? Ternyata bukan. Gak ada peningkatan sampai jam segini, masih 28 aja. Wallahu alam. Partnership. Apakah di sini? Sebentar, menunya di mana nih? Nah, ini teman-teman, kadang-kadang pada saat diperlukan nggak apal titik menunya di mana gitu loh. Kan di daerah setting ya dia. Privacy and setting ada nggak? Oh benar. Nah ini saya matikan tuh teman-teman. Posisiku nih, authorize seller to use affiliate video in shops. Bener nggak? Ntar saya salah nih. Ya, coba tak tes lagi. Authorize seller to use affiliate videos shop. Bener, shop ads. Ya sudah, saya on kan saja. Ya teman-teman ya. Nih, authorize seller. Ini saya suruh rubah jadi hijau. Dan sudah. Nah, Mas Pirto tadi itunya 1, 2, 3. Jadi yang dihidupkan hijau 1, 2, 3 dari atas nih ya. Sama ya, wis kita ikutin aja suhunya. Siapa tahu kan nanti ada yang iklanin, walau alam. Nah, itu teman-teman, kita belajar dari Mas Pirto satu hal. Nah, lagi-lagi kembali ke teman-teman, mau diikutin boleh, nggak diikutin boleh, karena kondisi kita kadang sometimes berbeda ya. Tidak semua yang di-sharekan orang itu cocok buat kita, dan lagi-lagi decision maker-nya di kita. Pilihlah yang terbaik,
buat akun-akun kita, dan moga-moga teman-temanku semua yang affiliate, yang berusaha, yang belajar dimudahkan dan dicepatkan penjualannya istimewa, hasilnya istimewa dan bermanfaat. Dan teman-teman yang sudah berhasil, jangan lupa sharing-sharing pengalamannya, knowledge-nya bisa membantu teman-teman yang lain dan kita bisa saling maju berjamaah. Nah, konsep sholat berjamaah, ayo kita juga gercepkan ke area ekonomi supaya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama bisa maju berjamaah, Indonesia juga bisa maju, dan negara dan bangsa kita pun bisa maju berjamaah. Amin, amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.